dapat diakhiri. Untuk hari ini kita akan mencoba apa yang kalian inginkan itu yang ada di otak kalian, kemudian yang ada di hati kalian, mencoba untuk kalian tuliskan, tuangkan dalam bentuk tulisan. Nanti kalian coba letakkan di depan, di papan tulis ini. Bapak sudah siapkan kertasnya. Kemudian nanti kita bersama-sama menyebutkan
ada serta ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan. Jadi harapan teman-temannya kelas ini nyaman, aman, damai. Berarti keyakinannya bahwa kalau pembelajaran kelas diyakini untuk menciptakan kenyamanan dan damai, maka harus kita saling apa? Pengertian, saling menghormati dan juga kompak. Sekarang yang bagian putra, silakan. Saya berharap di kelas saya bisa lebih kompak lagi seperti kelas yang lainnya. Dan saya juga berharap agar kelas ini lebih bersih dan rapi dan tidak ada pertengkaran antara teman sekelas. Oke, bersih, rapi, dan juga tidak ada pertengkaran antar teman sekelas. Oke, yang kedua. Saya berharap kelas ini kompak, tidak ada perselisihan dan saling menghargai satu sama lain. Oke, kompak, saling menghargai, kemudian di antara teman sehingga tidak tercipta yang namanya kedamaian. Oke, tepuk tangan untuk kedua temannya. Sekarang coba saya akan mencoba dari yang satu ini. Harapan saya di kelas ini adalah semoga makin kompak ke depannya dan tidak ada perselisihan dan mahasiswanya, tidak ada lagi kemudian dan kebersihan kelas ini tetap terjaga. Berarti kira-kira kelasnya adalah apa? Isinya kalian harapkan? Apa? Oke. Kekompakan. Kemudian kelas kemudian saling menghormati yaitu dengan tidak ada membuli. Oke, dan di sini saya berharap di kelas saya selalu kompak. Oke, sama juga ya, tidak mencemooh satu sama lainnya dan tidak ada pertengkaran, saling menghormati. Oke, sama semua. Saya berharap kedepannya kelas bisa menjadi lebih bersih, rapi, aman, tenang, dan damai. Di kelas Jadi inti dari semuanya ini yang diharapkan adalah kekompakan, kelas bersih, saling menghormati, kelas penuh dengan kebahagiaan. Rata-rata yang kalian sampaikan di sini dia untuk keyakinannya. Makanya ketika kalian masuk kelas nantinya, bagaimana mencapai ini semua? Kekompakan. Apa yang kalian harapkan dari kekompakan? Kalau kompak akan kelas semakin maju. Jadi itu keyakinan. Kemudian yang kedua, saling kelas bersih, nyaman. Selain nyaman, Jangan ada penyakit. terhindar dari penyakit. Dan bisa menikmati kegiatan pembelajaran. Oke. Yang ketiga, saling menghormati. Apa yang kalian dapatkan yang dari segi menghormati? Dan tidak terjadi pertengkaran. Saling menghormati perbedaan, saling menghormati kelebihan dan kekurangan teman-temannya. Maka apa? Tidak perlu kita itu menyuruh untuk kompak. Dengan saling menghormati, dengan sendirinya akan kompak nanti. Yang terakhir, kelas penuh dengan kebahagiaan. Apa yang kita rasakan? Tidak tertekan. Sombong. Wow, ini sebagainya. Berarti kalau penuh dengan kebahagiaan, enjoy, nikmat, apa yang kita pelajari menyenangkan dan bisa. Tidak sekilas tentang keyakinan kelas. Dan mungkin nanti kita bisa jadikan dalam sebuah keputusan apa yang sudah kita yakini
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Galis yang saya hormati, dan mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya selaku salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan ingin mengadakan pengimbasan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas. Sebelumnya saya tampilkan dulu, saya share screen dulu. Oke. Tentang budaya positif, ini pertama, setiap sekolah tentunya mengharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah berdampak positif terhadap lingkungannya, tidak hanya sekolah, lebih-lebih kepada dalam konteks pembelajaran. Tentang budaya positif, di sini perlu kita pahami bersama. Takut caca di tak ini. Tentang budaya positif, yaitu suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, yaitu sesuai dengan yang diharapkan. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Setiap guru tentunya berharap bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, yang kita laksanakan, memberikan rasa kebahagiaan kepada siswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini proses pembelajaran akan berjalan efektif kalau budaya-budaya positif yang kita biasakan. Kemudian suasana positif ini juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, hingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya saja, namun juga karena lingkungannya. Yang perlu dipahami kita bersama, bahwa budaya positif ini tidak hanya membentuk bagaimana dari karakter akademiknya yang luar biasa, tapi lingkungan positif juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa itu sendiri. Kemudian terkait dengan budaya positif, ini kalau dari segi maknanya bahwa dapat dipahami sebagai nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dari budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang mendatangkan kebaikan, baik untuk siswa, guru, ataupun warga sekolah, yang dapat menjadikan siswa itu mampu mampu menjadi pribadi yang kritis, kemudian juga non akademiknya, kemudian sikapnya lagi, terutama bagaimana dia bersikap, memiliki sikap hormat dan bertanggung jawab. Ini dari budaya positif itu sendiri. Dan setiap sekolah punya harapan, punya keinginan bagaimana membentuk, membiasakan, membudayakan budaya-budaya positif tersebut berkembang dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Dan karena dampaknya nanti akan berdampak baik pula untuk masa depan pendidikan kita masing-masing. Kemudian terkait dengan budaya positif, budaya positif tersebut akan dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi orientasinya nanti dalam membangun budaya positif tersebut arahnya kepada bagaimana siswa itu nanti memiliki profil pelajar Pancasila.
Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi bagaimanapun harapan kita tentang menciptakan budaya positif, di sini tentu peran kebersamaan, kolaborasinya, tindak lanjutnya dari masing-masing guru, bukan personal guru itu, tapi semua warganya harus bersama-sama menggerakkannya dan sama-sama mengontrolnya, sehingga budaya positif yang kita harapkan tidak hanya sekedar mimpi, tapi akan menjadi kenyataan, menjadikan pembiasaan yang baik bagi warga sekolahnya dan juga kepada siswa itu sendiri. Budaya positif itu merupakan sebuah disiplin yang kita terapkan dan menjadi budaya positif. Mungkin di sekolah kita kadang bagaimana kita mendisiplinkan siswa itu berbagai cara, oleh guru, oleh masing-masing warga sekolah, bagaimana mendisiplinkan siswa agar sesuai harapan. Dan di sini kita bersama-sama kaji bagaimana terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi titik tekannya di sini adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan. Alhamdulillah kemarin mungkin di Galis salah satu sekolah pendidikan tanpa kekerasan. Jadi kalau kita terapkan tentang disiplin, wah faedahnya luar biasa. Tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi ada kerjasama antara guru dengan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yaitu positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi positif di sini mengarahkan siswa itu diajarkan bagaimana memahami tentang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan dan juga mengajarkan menanamkan sikap tanggung jawab dari apa yang dilakukan sehingga mereka memahaminya. Mereka memahaminya kalau melakukan ini dampaknya seperti apa, kalau seperti ini faedahnya seperti apa. Jadi dapat dipahami bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Biasanya siswa itu melakukan sesuatu karena beberapa hal. Kalau biasanya guru kalau kamu seperti ini maka akan seperti ini, atau kalau kamu melakukan ini maka akan saya berikan ini. Tidak seperti itu. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena memang kesadaran. Inilah berkaitan dengan disiplin positif yang mungkin kita bisa terapkan di kita masing-masing. Kemudian Bapak pendidikan kita yaitu terkait dengan Ki Hajar Dewantara ini pernah menyampaikan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian jika tidak mempunyai motivasi internal maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dari orang lain. Disiplinkan dirinya. Jadi untuk menggerakkan perubahan itu perlu adanya kesadaran dari dirinya. Kalau tidak bisa maka perlu di luar diri kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah perubahan itu. Ini penting untuk kita pahami bersama agar cita-cita kita untuk mendisiplinkan atau menciptakan budaya positif di sekolah terlaksana dengan kolaborasi, dengan kekompakan guru, juga memahami tentang
karakter siswa daya positif akan tercapai. Kemudian siswa biasanya termotivasi karena beberapa hal terkait dengan perilaku. Pertama, biasanya siswa itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya siswa, murid atau siapapun itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dalam kelas kenapa kamu itu tidak pernah telat? Karena kalau telat Pak, tentunya saya suruh berdiri atau suruh push up dan lain sebagainya. Nah, ini mereka itu melakukan tindakan tersebut karena menghindari hukuman, hanya melakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada siswa yang datangnya jam 6 sudah di sekolah. Kemudian ternyata di sekolah itu ada program terkait dengan siswa-siswi teladan dan mendapat penghargaan. Nah, ini yang perlu. Sehingga siswa itu melakukan kedisiplinan, tidak akan datang ke sekolah atau disiplin pembelajaran karena mereka ingin imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Ini biasanya yang terjadi terkait dengan motivasi perilaku manusia, lebih-lebih. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira cukup bagus kalau memang motivasi itu berangkat dari dalam diri siswa, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau poin 1 dan 2 tentang perilaku itu mengarah karena lingkungan atau karena faktor di luar kita untuk melakukannya, kurang optimal. Karena ketika adanya hukuman, maka siswa tersebut akan melanggar. Ketika tidak adanya imbalan atau penghargaan, maka siswa itu tidak akan disiplin. Tapi poin yang ketiga, bagaimana motivasi itu dari dalam diri siswa itu sendiri, ada penghargaan atau karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan terhadap ketuhanan yang kita buat baik dalam sebuah kehidupan, maka dia lakukan. Entah itu mendapat penghargaan, entah itu tidak mendapat hukuman atau yang lainnya, tetap dia lakukan. Karena kenapa? Karena motivasi itu datang memang karena dari dalam dirinya siswa tersebut, sehingga dia melakukannya enjoy. Dia melakukannya karena dia tahu konsekuensi apa yang dia terima ketika melakukan itu dengan penuh kesadaran, maka itu akan berdampak kepada dirinya dan juga kepada lingkungan. Kemudian Bapak Ibu, bahwa disiplin positif ini perlu kita paham bersama. Ini yang luar biasa, yang mana tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada semua kita, baik yang guru, kemudian siswa, lebih-lebih warga sekolah secara umum, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini berasal dari diri siswa, internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Poin pertama dengan poin kedua, motivasi karena takut hukuman, kemudian motivasi karena ada penghargaan.
juga motivasi karena berangkat dari kepercayaannya itu akan bertahan lebih lama ketimbang yang lupa itu. Kalau yang motivasi karena takut dihukum itu ketika tidak dengan melanggar. Yang kedua, motivasi karena berbuat kebaikan ada penghargaan. Penghargaan fitnah yang namanya tahan lama. Tapi memang sewaktu-waktu perlu yang perlu kita sadari bahwa menumbuhkan kesadaran di masing-masing karena sebelum menggerakkan siswa kita sendiri harus bergerak karena kita sebagai ujung tombaknya bagaimana melakukan perubahan kepada siswa. Kalau guru sendiri tidak mau berubah, jangan berharap ada perubahan karakter siswa sendiri. Jadi ini perlu kebersamaan dalam merubah tersebut. Kemudian dari disiplin positif ini yang sering kita lakukan akan melahirkan nilai-nilai dan sekarang insya Allah kalau di sekolah-sekolah yang mengadakan atau termasuk ke dalam kurikulum atau IKM ini sudah menjadi proyek refleksi penguatan yang P3-nya tentang profil Pancasila dan sudah dilakukan dari disiplin positif, budaya positif akan melahirkan kebajikan-kebajikan yang mana yang tertuang dalam secara umum yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang akhir-akhir ini didengung-dengungkan tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya sangat mulia. Yang pertama tentang nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia. Jadi mempunyai nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Bagaimana mengarahkan siswa itu berjiwa iman, kemudian bertakwa taat kepada agamanya, kepada Tuhannya, dan juga berakhlak mulia dengan sesama. Setiap guru tentunya pengen siswa yang memiliki nilai-nilai kedua tentang profil pelajar Pancasila adalah berkebenekaan global. Kemudian mampu menerima setiap perbedaan tanpa harus berkomunikasi, tanpa harus berhubungan dengan berbagai kultur, latar belakang yang ada di masing-masing siswa. Dengan kita memiliki sifat nilai-nilai berkebenekaan global ini, maka menerima perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, ini nilai-nilai bergotong royong atau kerjasama atau nilai-nilai kolaborasi. Tidak memiliki nilai individualisme, tapi memiliki nilai-nilai sosial yang luar biasa. Yang keempat yaitu nilai mandiri. Jadi siswa itu nantinya diharapkan dengan disiplin positif mampu bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini, tidak hanya dituntun saja. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu dengan kehendaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian dari semua itu ketika sudah melakukan disiplin positif itu, mereka siswa bernalar kritis terhadap kegiatan pembelajaran ataupun yang lainnya. Kemudian yang keenam itu jiwa kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini terbentuk karena adanya budaya dan juga disiplin positif yang dibiasakan, dibudayakan di sekolah, sehingga lambat laun maka akan membentuk nilai-nilai kebajikan yang itu nanti akan mengantarkan, karena tugasnya menuntun dan mengantarkan. Oleh Tiga Dewantara menuntun mengantarkan siswa dengan nilai-nilai kebajikan itu menuju kebahagiaan dan juga keselamatan, sehingga siswa itu berkembang sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Kalau sudah penjelasannya agar anak-anak ini lulus dengan aman, ya maksimalkan nilai mengarangnya.
Kemudian Kalau saya, ketika sudah terbentuk terhadap dengan keyakinan kelas itu akan disiplin positif, maka diperlukan apa yang sudah saya lakukan di siswa itu. Saya menyuruh siswa untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan dengan konsekuensi yang nantinya di aturan tersebut akan dibentuk sebagaimana keyakinan kelas. Maka siswa dibentuk dan dapat disimpulkan dari beberapa yang sudah kita lakukan, ternyata mereka itu meyakini bahwa dengan menghargai orang lain maka pembelajaran akan berjalan dengan saling menghargai. Ya, saya koreksi Setiap anggota kelas merasa aman. Nanti kami di sini tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuli. Tapi mereka meyakini kelas itu perlu merasa aman. Agar apa? Agar pembelajaran terlaksana sebagai mestinya. Kemudian setiap anggota kelas perlu belajar. Dalam artian tidak boleh tidur, Pak. Itu berarti setiap anggota kelas dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, berangkat dari anak-anak kadang malas, Pak, tugas, kemudian telat, sehingga apa? Perlu kekonsistenan kita dalam bagaimana memberikan keyakinan kepada siswa bahwa kerjakan tugas bagian dari kewajiban masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman, tidak terganggu. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Dan di sini, Pak, belajar tidak boleh membosankan, harus ada tandanya, kewajiban. Berarti itu perlu senang dan selalu bersikap positif. Ini keyakinan kelas yang sudah dilakukan di dalam kelas. Kemudian perlu kita bersama bahwa setiap manusia itu punya yang namanya kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami sebagai guru, karena siswa itu biasanya melakukan sebuah tindakan karena mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, yaitu kebebasan. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan kesenangan. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan atau kuasa. Jadi biasanya siswa melakukan berbagai tindakan-tindakan itu mungkin alasannya karena ada di antara yang 5 kebutuhan. Mungkin karena dia pengen bertahan hidup, sering merampas makanan walaupun dia bawa bekal, ternyata bekalnya tidak enak, sehingga dia cinta dan kasih sayang dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini mahasiswa pasti terjadi di sini. Melakukan tindakan itu karena 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian Pak Nana, kasusnya pote-pote. Iya, Pak Nana. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang posisi kontrol. Ketika seorang guru sudah paham tentang kebutuhan dasar manusia, maka kita perlu tahu bagaimana mengontrol hal tersebut. Di sini ada 5 posisi. Posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penguat bersama, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pengontrol, posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya kita, bahkan saya pribadi, untuk memahami dan mengkaji tentang 21 biasanya rata-rata guru itu menjadi kontrol yang penghukum. Ketika siswa punya salah, langsung dihukum, langsung disanksi dan lain sebagainya. Kemudian biasanya bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu terkait dengan 5 posisi kontrol ini, yaitu kalau yang posisi penghukum itu biasanya
yang muncul itu Ya ayo Pak, cepetan jangan Bas- patuhi aturan saya atau awas nanti saya hukum. Itu berarti itu disebut sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini boleh salah sampean pula. Contohnya, Bapak kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus bertemu kamu. Berarti bahasa itu adalah ibu tersebut kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Kontrol lihat dari bahasa ibu tersebut. Ayo, bantulah ibu ya. Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini itu teman sebagai teman. Kemudian fungsi kontrol sebagai pemantau ini biasanya terkait dengan ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa kamu sudah tahu kalau telah seperti ini, itu sebagai pemantau. Dan yang terpenting adalah sebagai yang manajer ini membangkitkan semangat siswa atau siswa untuk menyadari perilaku yang dilakukannya dan berangkat dari apa yang kita yakini dengan keyakinan kelas itu, apa yang kamu yakini. Jika apakah kamu bersedia Ya Pak. Ya, diskusi ayo Purin, semangat. antara guru dengan siswa tersebut, sehingga berikutnya kalau kamu sudah seperti ini, apa dampaknya bagi kamu? Terus rencananya kamu ke depan seperti apa? Ini bahasa ini adalah bahasa guru sebagai manajer. Dan kalau kita terapkan, insya Allah akan maksimal dan dampaknya luar biasa. Kemudian, setiap sekolah itu pasti mengalami berbagai kendala permasalahan terkait dengan siswa ataupun yang lain. Nah, di sini di guru penggerak ini kita dibekali tentang sebuah institusi. Bagaimana positif bagi siswa-siswa yang memiliki kadang perhatian yang perlu untuk kita ini. Restitusi ini adalah merupakan proses menciptakan posisi mereka hingga mereka bisa kembali pada keluarganya dengan karakter yang tentang restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang menanyakan dari prosesnya ini kalau kita tarik kepada pernyataan yang sering muncul itu untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi siswa diajak ngobrol, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, itu menstabilkan identitas dulu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pasti siswa itu jawab ya Pak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan terhadap apa yang dibuat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian sebenarnya kamu itu menjadi orang yang seperti apa, menjadi orang yang seperti apa. Ini beberapa hal terkait dengan bagaimana restitusi itu membangkitkan semangat kembali siswa, sehingga siswa itu punya jiwa tidak selamanya terkena perasaan bersalah, bangkit dari kesalahannya untuk melakukan sebuah perubahan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan pengimbasan modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan semoga guru-guru hebat yang ada dalam workshop ini sedang menerapkan budaya positif yang mampu mengantarkan siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang perlu dipertajam kembali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi